Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Yuniarti Denita Sari. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Palembang. Saya mengajar pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari tahun 2017. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Siang, Bu. Kurang semangat ya. Ibu lagi. Selamat siang, Nak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya. Kita tes sekali lagi ya. Coba ikut yel-yel Ibu. SMK Bisa. SMK Hebat. 10 PKJ 2 Bisa. Hebat. Tepuk tangan untuk diri. Pada semangat ya berarti ya. Udah siap untuk memulai mata pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum memulai, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Puspitasari. Saya, Bu. Sultan. Saya, Bu. Della Mareta. Saya, Bu. Noval. Saya, Bu. Anggun. Saya, Bu. Rafli. Saya, Bu. Zaki. Saya, Bu. Adi. Saya, Bu. Galib. Saya Bu. Nopriansyah. Saya Bu. Nabila. Saya, Bu. Nanda. Saya, Bu. Nurlaila. Saya, Bu. Risma. Saya, Bu. Suci. Saya, Bu. Fiona. Saya, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai hari ini, Ibu mau melakukan persepsi terlebih dahulu mengenai materi kita hari ini. Ada yang pernah baca atau dengar tidak mengenai teknopreneur? Pernah, Bu. Oke, jelaskan mengenai teknopreneur itu apa? Teknopreneur adalah sebuah perusahaan yang mengkombinasikan kemajuan teknologi dan keterampilan kewirausahaan. Oke, benar ya. Teknopreneur merupakan sebuah perusahaan yang mengcombine atau menggunakan antara teknologi dan kewirausahaan. Nah, kalau sudah tahu tentang teknopreneur, sekarang apa itu teknopreneur? Oke, silakan. Teknoplanner adalah orang-orang yang selalu mencari peluang dan mewujudkannya dalam bentuk produk dan layanan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengembangkan bisnisnya. Iya, benar ya. Kalau teknopreneur
Teknopreneur itu adalah orangnya, orang yang menjadi atau membuat sesuatu mengenai pengembangan teknologi yang dikombin dengan kewirausahaan agar dapat mengembangkan bisnisnya. Bahwa orang-orang yang menggunakan atau mengembangkan dalam melakukan pengembangan usaha. Nah, sekarang kalau sudah tahu teknopreneur itu apa, teknopreneur itu apa, sekarang Ibu mau tanya, apa itu job profile? Ada yang tahu? Siapa? Boleh? Job profile adalah alat operasional untuk melakukan distribusi tujuan pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan. Benar ya. Jadi alat pada saat operasional di suatu perusahaan agar seseorang mengetahui bagian-bagian divisinya di sebuah perusahaan tersebut apa, sehingga ia tahu tuh tugas-tugas dari pekerjaannya agar tidak ada yang menghindar antara satu dan yang lainnya berdasarkan tugas yang dia punya. Nah, dari sini kira-kira ada yang ingin bertanya, Nak? Tidak ada ya? Berarti sudah paham ya apa itu teknopreneur, apa itu teknoplan, dan apa itu job profile. Agar lebih jelas lagi, sekarang kita lihat PowerPoint Ibu. Itu merupakan, lihat judul materi kita hari ini, profesi dan kewirausahaan mengenai job profile dan teknopreneur. Makanya dari tadi Ibu sudah menyinggung terlebih dahulu apa itu teknopreneur.
kalau kita membangun sebuah usaha itu kita harus memiliki visi dan passion dari usaha yang kita bangun. Bayangkan kalau kita membangun usaha tapi kita tidak ada skill di bidang itu, bagaimana usaha kita? Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi sudah tahu ya capaiannya apa, tujuannya apa, dan materi kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, di sini juga ada video mengenai teknopreneur. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Teknopreneur itu kalau kita lihat dari namanya saja, teknologi. Nah, jadi kalau kita lihat dari teknologinya, apa sih yang maksud dengan teknologi? Ya, jadi teknologi ini merupakan peta yang kita pakai ini adalah teknologi. Baju ini teknologi, meja, laptop itu semua teknologi. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur. Jadi mereka ini menjadi contoh teladan. Sebenarnya kalau kita lihat teknologi itu banyak fungsinya. Jadi kira-kira ada yang masih bingung tidak teknopreneur itu apa? Intinya teknopreneur itu adalah seseorang yang mengkombinasikan usahanya antara teknologi dan kewirausahaan. Nah, dimana kita lihat nih, tadi udah ada contoh-contohnya ya. Ada Elon Musk, ada Mark Zuckerberg, ada Bill Gates dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, itu contoh-contoh yang ada di luar negeri. Nah, jadi perhatikan mereka bertiga. Itu mereka bertiga mengombainkan antara bidang teknologinya dengan usaha yang ingin dibuatnya, ya, sehingga mendapatkan apa? Keuntungan. Itu ya, keuntungan dari usahanya. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada ya. Oke, nah sekarang di sini Ibu mempunyai permasalahan. Ya, bisa dilihat gitu. Apakah dari gambar, lihat ya, ini ada gambar how dropshipping work. Nah, ada gambar mengenai seorang yang di dalam sini, yaitu seorang dropshipping, itu bisa tidak kita sebut sebagai seorang teknopreneur? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Lagi? Kalau tidak dari gambar itu, dropshipping bukan merupakan teknopreneur. Bukan merupakan teknopreneur. Ada yang tahu tidak kenapa Zaki bisa menyebutkan bahwa seorang dropshipping itu bukan seorang teknopreneur? Ada yang tahu? Dropship hanya menggunakan, bukan mengembangkan. Benar ya. Jadi seorang dropshipping dia hanya menggunakan jasanya, hanya menggunakan jasa, tapi tidak melakukan pengembangan. Malahan dia mengikuti perkembangan dari sebuah aplikasi yang dia ikuti, yang dia gunakan dalam usaha yang dia lakukan. Ya, jadi ditekankan sekali lagi bahwa seorang dropshipping itu dia menggunakan, bukan mengembangkan. Makanya dia bukan termasuk teknopreneur karena dia tidak mengembangkan usaha tersebut, tapi dia menggunakan jasanya. Sedangkan di sini itu adalah seseorang yang mengembangkan usaha kan, dengan menggunakan teknologi agar menghasilkan sebuah keuntungan. Itu teknopreneur. Nah, sedangkan dropshipping dia menghasilkan keuntungannya itu dengan menggunakan, bukan mengembangkan. Ngerti ya? Kenapa dropshipping itu tidak disebut dengan teknopreneur seperti kata Zaki dan kata Adi tadi, ya. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan, bagaimana caranya agar kita dapat termotivasi menjadi seorang teknopreneur? Ada yang tahu? Boleh? Cara agar kita bisa termotivasi untuk menjadi seorang teknopreneur yaitu dengan membangun sebuah tim, meningkatkan keterampilan pemecah masalah, dan dapat mengambil sebuah keputusan strategi akhir. Iya, jadi untuk menjadi seorang teknopreneur itu kita harus dapat membentuk sebuah
Classroom, di mana anak-anak harus melakukan kerja kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu tentukan ya. Nah, di sini kelompok yang sudah Ibu tentukan yaitu kelompok pertama ada Nabila, Suci, Adi, Anissa. Kalian kelompok pertama ya. Terus kelompok kedua itu ada Nur Laila, ada Risma, ada Nopri, dan ada Dela. Kalian menjadi kelompok kedua ya. Kelompok tiga itu ada Anggun, ada Noval, ada Rafli, dan ada Galih. Kelompok tiga ya. Dan kelompok terakhir itu ada Zaki, ada Nanda, ada Fiona, dan ada Sultan. Paham kelompoknya masing-masing? Paham. Sebelum mengerjakan tugasnya, silakan berpindah terlebih dahulu ke kelompok kalian masing-masing. Sudah di kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan dibuka untuk classroom-nya. Di bagian classroom itu ada tugas pertemuan 1 yang harus kalian selesaikan. Ada LKPD-nya. Nah, untuk agar LKPD ini dapat terselesaikan, silakan jangan lupa membuat PowerPoint untuk melakukan presentasi dari masing-masing kelompok kalian berdasarkan hasil diskusi yang akan kalian lakukan hari ini. Paham? Silakan membentuk kelompoknya untuk melakukan kerjasama dalam menyelesaikan LKPD ini ya nak. Oke, silakan kerjakan. Jangan lupa membuat PowerPoint-nya dan kumpul ke Google Classroom apabila telah selesai ya. Silakan dibuat. Ingat, waktu pada saat pengerjaannya itu adalah 30 menit untuk mengerjakan tugas-tugas dari LKPD yang sudah dibuat di Google Classroom. Siapa yang mau maju duluan nak? Kelompok 1 ya yang mau maju duluan. Silakan kelompok 1 melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari Ibu Yuni tadi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Nabila Rizky Ahmia dan bersama rekan saya Muhammad Agi Saputra. Saya Suci Arifah. Saya Nisa Puspita. Langsung saja kami akan presentasikan hasil dari PPT kami. Teknopreneur. Kami mengambil dari Tokopedia. William Tanuwijaya merupakan seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri dari Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan situs perdagangan online yang dilakukan secara daring. Pada tahun kedua perkuliahannya, ayah William jatuh sakit, sehingga mengharuskan William untuk tetap berkuliah di Jakarta. Keadaan yang mendesak ini lantas memunculkan kecintaan William pada dunia internet. Pekerjaan sampingannya sebagai seorang penjaga warnet ternyata mengantarkan William meluncurkan Tokopedia pada tahun 2009. Tentunya setelah melalui berbagai perjuangan yang tidak mudah. Penjelasan usaha. Setelah lulus dari Universitas Bina Nusantara, William bekerja di kantor yang bergerak di bidang pengembangan software komputer. 4 tahun bekerja di beberapa perusahaan yang berbeda. Pada 2007, William baru mempunyai ide untuk mempunyai perusahaan sendiri. Hal ini berawal dari pengamatannya di kampung halaman. Masyarakat penantang Nusantara harus membeli barang lebih mahal daripada di Jakarta. William yakin internet
bisa mewujudkan impian pemerataan. Dia bertekad membangun marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli dari seluruh Nusantara, menyelesaikan masalah ketimpangan peluang dan kepercayaan modal. Hampir saja membuat Tokopedia gagal sebelum berdiri, berkali-kali ditolak, tetapi tak menyurutkan William untuk mewujudkan impiannya. William mendatangi banyak sekali para calon pemodal dan menceritakan ide tentang membangun marketplace pertama di Indonesia. Perlu 2 tahun untuk mewujudkan impiannya. Dengan keberanian dan kegigihan, William akhirnya bisa memulai Tokopedia pada tahun 2009. Mereka meluncurkan Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia mendapatkan penghargaan dari Google Awards sebagai startup e-commerce terbaik di Indonesia mulai 2010. Tokopedia kemudian berhasil mendapatkan pendanaan dari beberapa investor seperti Ispanterus, Cyber Angel Panterus, MedPrice, dan SoftBank. Pada 2014, Tokopedia mencatat rekor sebagai perusahaan di Asia Tenggara yang mendapat suntikan dana 10 juta US dollar dari SoftBank dan media INC. Tokopedia semakin moncer pada 17 Agustus 2017. Tokopedia berhasil meraih investasi 1,1 miliar US dollar atau sekitar 14 juta triliun dari Alibaba. Suntikan dana ini menjadi valuasi Tokopedia menembus 7 miliar US dollar. Kedua, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Kapan William mempunyai ide untuk mempunyai perusahaan sendiri? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawab pertanyaan dari Dela Larita. Pada tahun 2007. Itu dia jawabannya tadi. William mendapatkan idenya pada tahun 2007. Apakah jawaban tersebut dapat terpenuhi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu membahas tentang Tokopedia ya, di mana pemiliknya adalah William. Seperti yang diketahui, William itu mendapatkan idenya di tahun 2007, di mana dia bermula pada saat dia mempunyai pekerjaan sampingan. Ingat, hanya pekerjaan sampingan loh, dia bisa menemukan ide di mana yang akan membawanya di kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan dia mempunyai misi. Misinya apa tadi? Pemerataan pemasaran masyarakat digital. Jadi yang tadinya tinggal di daerah terpencil seperti kampungnya yaitu Siantar, dia tetap dapat menjangkau harga penjualan yang sama seperti di pusat ibu kota. Jadi diingetin lagi nih tadi pembahasan kita sebelumnya, benar kan? Kalau kita ingin menjadi seorang teknopreneur yang sukses, itu kita harus mempunyai visi, misi, dan passion dari apa? Dari diri kita sendiri, baru dikembangkan melalui usaha kita. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan biografi tokoh teknopreneur. Izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila, dan di sebelah saya Risma Aulia Putri. Saya Muhammad Afriansyah. Saya adalah Barata Jayati. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Ahmad Zaki adalah seorang mantan CEO dari situs yang bernama e-commerce atau sering disebut Bukalapak. Ahmad Zaki lahir pada tanggal 24 Agustus 1968
Ahmad Zaki mendirikan Bukalapak. Pada tahun 2010, Ahmad Zaki membangun Bukalapak dengan rekannya yang bernama Idris Rashid dan Nugroho Heru Cahyono. Ahmad Zaki memimpin perusahaan Bukalapak semenjak berdiri sampai dengan akhir tahun 2019 dan digantikan oleh Ahmad Salimuddin. Setelah lulus dari ITB, Ahmad Zaki mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi yang bernama Sweet Media. Ahmad Zaki mendirikan website yang menjadi proyek internal perusahaan. Proyek tersebutlah yang menjadi asal kesuksesan Ahmad Zaki sebagai pendiri dari Bukalapak.com. Bukalapak.com dimulai sejak tahun 2010. Bukalapak memiliki visi untuk mengubah hidup banyak orang dengan memajukan UMKM internet. Fase pengembangan Bukalapak dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Setelah selesai tahap pengembangan, Bukalapak mengajak para pedagang di mall untuk bergabung dengan Bukalapak. Namun, respon yang diberikan para pedagang di mall, responnya sangat rendah. Respon positif justru datang dari pedagang kecil. Sejak itu, Bukalapak hanya fokus pada para pelaku UMKM. Di tahun 2011, Bukalapak telah memiliki 10.000 pedagang yang bergabung. Beberapa investor yang sangat tertarik mendanai Bukalapak adalah Batavia Inkubator dan Elang Mahkota Teknologi. Sekian itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok mana yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini membahas tentang Bukalapak, ya. Jadi kelompok 2 ini membahas tentang Bukalapak, di mana itu yang membangunnya pertama kali adalah Ahmad Zaki dan beralih ke Khairul Khairuddin. Nah, jadi peralihan tersebut tapi tidak melupakan siapa sih pengembang pertamanya. Nah, di situ coba kita lihat balik lagi ada visi dari pengembangan usaha dari si Bukalapak. Visinya apa? Yaitu mengubah hidup banyak orang dan membantu UMKM dalam melakukan pengembangan usahanya lewat internet. Nah, jadi balik lagi ya, udah 2 seorang teknopreneur itu yang mempunyai visi di usahanya ya. Dan balik lagi juga kedua orang teknopreneur tersebut itu memiliki passion dari usaha yang dia tekuni. Yuk, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan biografi tokoh teknopreneur. Dan di sebelah saya ada rekan saya Nanda Abdullah. Dan di sebelah saya lagi Saya Zaki Bimra. Saya Muhammad Sultan Alvarez. Kali ini kami akan mempresentasikan biografi tokoh teknopreneur. Atmas Delpa Syadevara MPA MBA adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri direktur utama atau CEO Ruang Guru pada tahun 2017. Ia terpilih sebagai salah satu dari 30 pengusaha muda paling berpengaruh di Asia atau Fitness Magazine. Beifa juga merupakan alumni Universitas Harvard dan Universitas Stanford. Membekal pengalamannya yang sudah lama melintang di dunia pendidikan, Belpa Reklam pun akhirnya bertekad untuk terjun langsung membantu Indonesia dalam transformasi sistem. Ruang Guru sendiri merupakan startup teknologi dengan misi sosial pendidikan yang dibangun Belpa bersama sahabatnya, yaitu Muhammad Isman Usman. Meskipun begitu, Belpa sendiri sebenarnya baru dapat kembali fokus dalam perbaikan pendidikan di Indonesia dan menjabat sebagai Direktur
utama di ruang guru. Setelah menyelesaikan program gelar gandanya di Amerika Serikat pada tahun 2016, di bawah kepemimpinannya tersebut, hanya dalam kurun waktu setahun, ruang guru dapat berkembang besar 5 kali lipat dan menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia yang menjangkau lebih dari 150.000 guru. Selain itu, ruang guru juga berhasil menyambut sejumlah penghargaan bergengsi di dunia, seperti UNICEF Youth Innovation Forum 2015. Untuk kategori Innovation Watch, Buku Awards 2016 untuk kategori Indonesia Best Education Web, Google Launchpad Accelerator 2016, dan masih banyak lainnya. Menariknya, tidak hanya ruang guru saja yang berhasil meraih sejumlah prestasi membanggakan. Bahkan dia juga berhasil menerima berbagai penghargaan atas kepemimpinannya di ruang guru. Bahkan pada tahun 2017, BEM mendapatkan penghargaan prestisius sebagai salah satu dari 30 pemuda di bawah umur 30 tahun tersukses di bidang kewirausahaan teknologi di Asia oleh Forbes Big Design. Tidak berhenti sampai di situ, pada November 2012, BMK juga terpilih menjadi staf khusus kepresidenan pemerintah Presiden Joko Widodo, walaupun tidak bertahan lama dan akhirnya mengundurkan diri. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan nak, Nabila yang bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, penghargaan bergengsi apa saja yang ruang guru dapatkan? Penghargaan bergengsi dunia seperti UNICEF Youth Innovation Forum 2015 untuk kategori Innovation to Watch, Buku Awards 2016 untuk kategori Indonesia Best Education Web, Google Launchpad Accelerator 2016, dan masih banyak lainnya. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih sudah jelas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon ampun dan kami minta maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok terakhir kita. Oke, ruang guru seperti yang kita ketahui itu banyak sekali ya penghargaan seperti yang sudah dijelaskan oleh Sisaki tadi. Nah, dari presentasi tadi yang sudah kalian lakukan bersama teman-teman kalian, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Masih ingat tidak materi sebelum presentasi tadi, yaitu kita sudah membahas tentang job profile dan technopreneur. Nah, untuk menjadi seorang technopreneur tadi, apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang technopreneur? Ada yang tahu? Orang technopreneur harus memiliki sebuah ide, kreativitas, ketertarikan akan hal baru, dan dapat memperhitungkan resiko dari semua yang dilakukan. Benar ya, kata Suci. Jadi seorang technopreneur itu harus memiliki ide, kreativitas, dan tahu nih akan solusi-solusi yang dia hadapi terhadap permasalahan yang dia temui di usahanya. Kalau itu technopreneur, sekarang Ibu tanya lagi, apa sih tujuan dari job profile? Oke, coba Novi. Tujuan job profile adalah untuk memperjelas tugas, menghindari tugas diabaikan, meminimalkan konflik antar tugas, dan menduplikasi tugas. Iya, jadi untuk melakukan atau mengetahui tentang job profile, tentu kita harus mempunyai atau mengetahui tujuan dari job profile itu sendiri. Pertama tadi, supaya tidak adanya kesalahpahaman pada saat mengerjakan tugas di perusahaan. Agar Ibu lebih yakin lagi, kalian paham, di sini Ibu ada games ya. Di sini kalau kalian lihat di Google Classroom Ibu ada games. Silahkan kalian buka gamesnya pada Google Classroom Ibu. Itu ada di bagian materi ya. Di bagian materi itu silakan kalian kerjakan. Bisa kalian membukanya dengan menggunakan barcode ataupun link yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Hasilnya di atas 600, 500. Bagaimana nak hasil pembelajaran hari ini? Walaupun lumayan panas ya. Dan akhirnya alhamdulillah lumayan adem kelas kita karena udah mendung ya. Oke, kira-kira membingungkan tidak dari pemaparan ibu tadi? Tidak ada. Udah paham ya? Paham. Oke, ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan mata pelajaran kita hari ini nak? Oke, silakan Dela, bantu ibu menyimpulkan. Kesimpulannya bahwa hari ini kita mempelajari job profile dan technopreneur, di mana orang-orang yang selalu mencari peluang usaha dan mewujudkan usaha tersebut dalam bentuk produk dan layanan dalam memaksimalkan keuntungan dan mengembangkan bisnis yang dibangunnya. Benar ya. Jadi di dalam pembahasan kita hari ini, terima kasih Dela, sesuai yang dijelaskan oleh Dela, kita sudah membahas tentang job profile, technopreneur, di mana keduanya itu harus kita miliki untuk menjadi seorang technopreneur yang sukses di masa yang akan datang. Sehingga kita mengetahui nih masing-masing divisi di perusahaan kita itu mengerjakan apa dan apa tujuan dari pengerjaan tugas-tugasnya, dan tidak adanya lagi penghindaran tugas dari masing-masing individu di perusahaan, ditambah dengan penjelasan Dela tadi dari kesimpulan kita hari ini. Oke, baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.